Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa isyuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuq as-sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, ayyuhal musyahidun, para permisa yang saya hormati di mana saja Anda berada. Perkenankan saya akan membaca disertasi saya, tulisan saya ketika meraih gelar PhD di Universitas Ummul Qura Mekah, Saudi Arabia, yang lulus pada tahun 94 dengan nilai summa cum laude. Insya Allah akan saya bacakan agar silahkan para pemirsa mengikuti, memahami, dan kalau ada yang ingin berkomentar, mengkritik, memberi masukan, silahkan, saya terima dengan lapang dada. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada penulis sempurna, tidak ada pembicara sempurna. Justru kekurangannya itu adalah merupakan kesempurnaan Allah Ta'ala dalam menunjukkan ayat-ayat kebesarannya. Kita mulai, para pemirsa. Disertasi ini berjudul Allah wasilatuhu bil kaun fit tasawuf al-falsafi. Hubungan antara Allah dan alam semesta, perspektif tasawuf falsafi atau sofistik reflektif, filosofi sofistik. Alhamdulillahil wahidil ahad. Segala puji Allah bagi Allah yang maha tunggal dan maha ahad, al-fardis somad, yang maha istimewa dan tangguh, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah atau ibu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang membandingnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi sesungguhnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ba'athahullah bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk, yaitu agama yang benar. Lidhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah melahirkan agama yang benar itu untuk mengalahkan agama-agama yang lain. Wa nazala 'alaihi al-kitab min rabbih bil haq. Turun kepada Nabi Muhammad dari Allah kitab suci yang kita kenal dengan nama Al-Quranul Azim, musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimissalam.
Wa muhaimin alaih. Al-Quran, kitab suci yang menghegemoni seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal huda wal rasyad. Salawat dan salam semoga Allah menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, yang semuanya itu adalah membawa petunjuk dan kebenaran jalan yang lurus. Wa ba'd. Inna minal ma'ruf anna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya'i wal mursalin di Makkahal Mukarramah. Kita semua tahu bahwa Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pamungkas, rasul terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah. Arsalahu ila kafatin nasi ajma'in. Diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk bangsa-bangsa tertentu, tapi seluruh dunia. Wa anzala alaihi al-Quran fi hudahum wa rushduhum. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang mengandung petunjuk hidayah jalan yang benar kepada seluruh umat manusia. Wa kana al-alam fi dhalikal waqti bi asrih fi dhulumati syirki billah. Ketika itu seluruh alam, seluruh dunia dalam keadaan kegelapan syirik kepada Allah. Tidak ada ajaran tauhid, tidak ada agama tauhid yang benar ketika itu. Di seluruh dunia, dari segala penjuru, timur sampai barat, utara sampai selatan, semuanya umat manusia dalam keadaan kegelapan syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Faja'a Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam, dinil haq, liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur wa lisahhiha aqaidahum minasyirki ila tauhid. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama Islam, agama yang benar, untuk mengentaskan manusia, menyelamatkan manusia dari alam yang gelap menuju alam yang bercahaya. Wa lisahhiha aqaidahum, dan untuk membenarkan, mengkorek, meluruskan keyakinan-keyakinan, akidah-akidah agama umat manusia. Minasyirki ila tauhid, mengajak manusia agar meninggalkan kemusyrikan, kesyirikan, menuju kepada tauhid. Hanya Allah lah yang Tuhan. Wa min ats-tsabiti anna ad-din al-haqq alladhi jaa'a min 'indillahi ta'ala wahid. Kita semua tahu bahwa agama yang benar yang datang dari Allah semuanya itu satu agama sebenarnya. Wa huwa dinut tauhid, yaitu agama tauhid. Ai ifradullah ta'ala, mentauhidkan, menganggap Tuhan hanya satu, meyakini Tuhan hanya satu, wa ilgha'u syirki bih, dan membuang syirik kepada Allah. Ayyang kana nu'u, apapun yang dianggap sekutunya Allah, apapun harus dihilangkan. Wa ma arsalallahu rasulan minar rusul wa lam yattakhidh nabiyyan minal anbiya'i illa lidda'wah ila tauhidil khalis. Tidak sekali-kali Allah mengutus rasulnya, nabinya, kecuali hanya satu, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni. Dinul wahdaniyah, dinul wahdaniyah lillahi ta'ala la syarikalah. Agama wahdaniyah yang tidak ada menghilangkan atau
menghapus sekutu bagi Allah. Wa tanzihi min an kulli ma la yaliqu bihi min sifatin naqas, dan membersihkan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak menjadi sifatnya Allah. Wa qad tatabal anbiya wa rusul sallallahu wasallam alaihim min ladun Adam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li gharadin wahidin ittafaqu fi ma ja'u bih wattahadu usul allati taqum 'alaiha da'watuhum wa qad saddaqa ba'duhum ba'dha. Berdatangan para nabi, para rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, satu tujuan dan targetnya yang semuanya sepakat, yaitu satu dakwah, satu agama, satu akidah, dan satu sama lain saling membenarkan. Para pemirsa TV 9 yang berbahagia, a'azzakumullah, kita teruskan. Seperti tadi sudah saya baca bahwa semua para nabi, para rasul diutus untuk misi yang sama, tugas yang sama, yaitu tauhid kepada Allah. Satu sama lain saling mendukung, saling membenarkan, saling memperkuat, tidak bertentangan. Qala Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan agama, yaitu yang telah diwasiatkan kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh, dan yang telah diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, yaitu misi apa itu? An aqimuddin, agar menegakkan agama tauhid, wala tatafarraqu fihi, dan jangan berpecah belah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan Muhammad, saya diperintah agar saya menyembah Allah dengan ikhlas, tulus, dan hanya Allah lah, hanya kepada Allah kita beragama. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani aliha. Tanyalah kepada para rasul, para nabi sebelum kamu Muhammad, apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Wa amthalu hadhil ayati katsirah. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Fattauhidu idzan asasu dinillahil wahid mundu aqdami nabiyyin wa awwal rasulin. Maka tauhid adalah asas, fondasi agama Allah yang satu, sejak rasul pertama, sejak nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Wa da'watur rusuli jami'an thabitatun la tataghayyar wa lam tanfak an aqidat tauhid ummatun minal umam. Dakwahnya para rasul, para anbiya, semuanya tetap, tidak berubah, tidak ada perubahan, dan tidak ada umat dimanapun pasti akan, kecuali akan bisa diajak bertauhid kepada Allah. Walakin wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas fi Makkah al-Mukarramah wa ma haulaha qad inharafu an tauhid muttakhidina wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tapi Nabi Muhammad menjumpai masyarakat yang ada di Mekah dan sekitarnya telah melenceng dari tauhid. Bahkan mereka mengambil wasa'id, Tuhan-Tuhan antara, sembahan antara mereka dan Allah. Fakana awwalu syai'in wajahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyirku billah. Maka pertama kali tantangan Nabi Muhammad yang dihadapi adalah kemusyrikan kepada Allah.
Amma diyanat tauhid, amma diyanatul yahud wan nasara fakanat fi asliha diyanat tauhid. Tauhidullah al-khalis alladhi jabi kullun min sayyidina Musa wa Isa alaihi wassalam thumma asabahuma al-inhiraf wad-dhalal wa sya'a fiha asy-syirk wal wathaniyah. Adapun agama Yahudi dan agama Nasrani pada mulanya satu, yaitu tauhid kepada Allah yang murni, yang khalis. Itulah yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi kemudian dengan perjalanan zaman, dengan perjalanan ganti tahun, berganti puluhan tahun, ratusan tahun, terjadi kesesatan, melenceng di dalam agama Nasrani, sehingga terjerumus pada jurang kemusyrikan. Fal Islamu yarfudu syirka bi anwa'ihi. Maka agama Islam sebenarnya menolak kemusyrikan dengan segala macamnya. Wa bittali yuqarrir infisal ittam baina Allah wa ghairihi. Dengan demikian agama Islam menetapkan bahwa ada garis pemisah yang jelas antara Allah dan selain Allah. Bainal khaliqi wal makhluk. Ada pemisah antara Allah dan selain Allah, yaitu hanya Allah lah yang maha pencipta. Selain Allah, apapun ciptaannya adalah ciptaannya, makhluknya. Hatta malaikah, malaikat apapun, malaikat, jin, manusia siapapun, hatta Rasulullah adalah makhluknya. Hanya saja barangkali ada hubungan antara malaikat dan Allah sedikit beda dengan kita. Ghair silah allati taqu bain wa bainal kainatil ukhra, silatul khalqi bi khaliqih. Hubungan antara Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya itu sama dengan hubungan makhluk yang lain. Kalau tak ada perbedaan karena ada wahyu yang langsung dari Allah dibacakan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat. Hanya keistimewaannya seperti itu. Tapi sekali lagi, siapapun selain Allah, malaikat, jin, manusia, hatta Rasulullah, semua adalah makhluknya. Artinya hubungan antara Allah dan makhluk silatun fisal laktisal, hubungan yang sangat berpisah, berbeda, tidak ada kemiripan sedikit pun. Tidak ada siapapun yang mirip Allah, yang sedikit menyerupai Allah, gak ada, tidak ada siapapun. Wa idza ta'ammalna al-Qur'an najidu yu'akkid hadzal infisal at-tam fala syai'a yaqumu kawasitu baina Allah khalqihi illa wasitatul wahyi. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita jumpai dalam Al-Quran penjelasan yang tegas. Tidak ada hubungan antara Allah dan Rasulnya sebagai makhluknya, hanya sebatas ada hubungan wahyu. Artinya hubungan itu sebenarnya hubungan yang menunjukkan perbedaan sangat jauh, yang tidak ada sedikit pun kemiripan. Hanya ada hubungan lebih istimewa daripada kita antara para nabi, para rasul dengan Allah, mendapatkan wahyu langsung dari Allah melalui para malaikatnya. Inilah arti dari wa hadza ma yuqarriruhu awwal arkan Islam wa huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah penegasan yang ditegaskan ketika kita membaca syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang layak disembah, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya.
Wahya syahadatu nafyin wa itsbat. Disebut namanya syahadata nafyin wa itsbat, negatif dan positif. Nafyul ilahiyah min ghairillah, nafyan mutlaqan litsbatil li wahdah. Menafikan, meniadakan sifat ketuhanan dari selain Allah sama sekali, dan menetapkan sifat uluhiyah ketuhanan hanya kepada Allah Ta'ala satu-satunya. Wa itsbatan anna Muhammadan abdu wa rasuluh wa huwa basyarun ka kullil basyar wa kull farq bainahu wa bainahum annahu yuha ilaih bi'aqid tauhid. Dan syahadu menetapkan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Muhammad manusia seperti manusia yang lain, yang membedakan Nabi Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah. Ayyuhal musyahidun, para pemirsa TV 9, a'azzakumullah. Thumma innal islama huwa tamassuku bi awamirillahi wa amari rasulih sallallahu alaihi wasallam wajtinabu ma nahallahu anhu wa rasuluh wal iqtida'u bi hayati rasul wal iqtifa'u bit turuq was sunan allati saru 'alaiha ashabu radhiyallahu alaihim. Islam adalah berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah, menjauhi segala larangan Allah dan larangan Rasulullah, dan mengikuti, meneladani kehidupan Rasulullah, dan mengikuti pula jalan-jalan sunnah-sunnah yang dilalui, yang diamalkan, dijalankan oleh para sahabatnya. Itu namanya agama Islam. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah harus ditinggalkan oleh kita semua. Ayat lain mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hanya Rasulullah yang harus kita teladani, karena Rasulullah meninggalkan keteladan yang baik, yang sempurna. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat harus meneladani, mengikuti, mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awamirullah wa rasulihi wa kadzalika nawahillah wa rasulih mahfuzatun fil kitabil karim was sunnatus syarifah. Segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya ada, terjaga, tertulis, termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat nabiyih. Kata Rasulullah bersabda, saya meninggalkan untuk kamu sekalian dua hal yang apabila kamu berpegang dengan dua itu, kamu tidak akan sesat, selama-lamanya akan selamat, yaitu Al-Quran, kitabullah, dan sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi dhillihima wa dhawihima tarbiyatan namudhajiyah likay yakunu qudwatan liman ya'ti ba'dahum ila yaumil qiyamah. Rasul telah mendidik, menggembleng, mengkader para sahabat-sahabatnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tarbiyah Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka menjadi teladan bagi kita semua, bagi umat yang datang setelah mereka. Para sahabat Nabi yang menerima gemblengan dari Rasulullah dengan cahaya Al-Quran dan Sunnahnya harus kita jadikan contoh teladan sampai hari kiamat.
Fakanu suratan hayyah li ta'alimillah wa syahadati rasulih. Maka para sahabat itu sebenarnya gambar yang hidup lah, contoh yang hidup. Contoh yang hidup orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'inan, muqtadin, ghair mubtadi'in wa muhdithin. Mereka sangat disiplin mengikuti jejak Rasulullah, tidak keluar sejengkal pun dari hidayah Rasulullah, dari petunjuk Rasulullah. Fahum awliya Allah alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka sungguhnya para waliullah, para auliaillah yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih selama hidupnya dalam berbagai situasi dan kondisi. Wa humul qudwah wal mi'yar li ma'rifatil haqq minal batil wal huda minad dhalal. Mereka adalah standar kita, ukuran kita, jadi ukuran bagaimana cara mengetahui kebenaran dan kita bedakan dari kebatilan, bagaimana kita mencari hidayah dan kita menjauhi dari kesesatan. Itu harus menggunakan standar para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa fi dha'il kitab wa sunnah wa sirati rasul wa amali ashabih tuzanu a'malul muslimin wa aqwaluhum. Amal kita akan diukur, amal kita orang Islam, ucapan kita, perilaku kita akan diukur, ditimbang, diukur kebenarannya. Benar tidak amal kita ini? Apa itu timbang kebenarannya? Ukuran kebenaran adalah Al-Quran, Sunnatun Nabi, dan amal para sahabat. Itu ukuran kebenaran bagi kita semua. Walam yujad lahu atharun fi hayatis sahabah yahkamu alaihi bil fasadi wal butlan wa kullu man kharaja an hadzal manhaj faqad dhalla wa adall. Tidak ada satupun athar dari sejarah kehidupan para sahabat Nabi yang boleh kita katakan salah, batil. Tidak boleh. Semua amalnya para sahabat Nabi menjadi ukuran kebenaran, ukuran ma'rifatul haqqi minal batil. Tidak boleh ada amal perilaku sahabat siapapun yang kita hukumi salah atau batal. Itu muqaddimah dari disertasi saya yang saya sampaikan dengan secara ringkas. Kita masuki pembukaan, pendahuluan. A'taqidu anna dirasat at-tasawuf khasatan at-tasawuf falsafi tahtaju ila wa'yin kamil wa nadrah sahihah wa kamilah min al-bahith al-aqidah al-islamiyah. Saya yakin studi tentang tasawuf falsafi membutuhkan kesadaran yang sempurna, kepandaian yang cukup dari seorang penulis, dari seorang pengkaji akidah Islam, teologi Islam, min khilali manhajin mustaqim, dari metode yang benar. Lima fit tasawuf al-falsafi min hirah wa tirab, sababu at-turath ad-dakhm min aqwal ulama'il muta'addidah wa ara'il bahithin al-mukhtalifah wa izaa' wajhatin nazar al-mutabayinah fi dirasatih. Kenapa mengkaji tasawuf sangat sulit dan berat? Karena tasawuf falsafi itu kadang sering membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena ada turath, ada hazanah dari tasawuf falsafi yang sangat besar, luar biasa, dhakham, besar. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan mereka yang sangat banyak, pendapat-pendapat para pembahas yang sangat berbeda, kemudian sudut pandang, komentar, analisa
dari berbagai para ahli yang sangat berbeda. Oleh karena itu mengkaji tentang tasawuf falsafi membutuhkan kecerdasan yang tersendiri. Wa dzalika li'anna at-tasawuf kama qala Dr. Abul Wafa at-Taftazani zahiratun mushtarakatun baina diyanatin wa hadaratin mutabayinah fi 'usur mukhtalifah ka halatin wujdaniyah khassah. Kenapa demikian? Menurut Profesor Dr. Abul Wafa at-Taftazani, seorang sufi besar dari Sudan, dari Mesir tapi tinggal di Sudan. Beliau ketua Jamiat Thariqah di seluruh Mesir dan Sudan. Kata beliau, tasawuf itu merupakan fenomena yang terjadi, yang kita dapati di seluruh agama, di setiap agama, setiap sejarah peradaban, sepanjang zaman umat manusia. Ada yang namanya wujdan, ada yang namanya halat, kondisi spiritual yang bersifat emosional terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Ayyuhal musyahidun, al-qanat tis'ah, hafizakumullah. Aslul ismi, awal mula kemuskilatan atau kesulitan dalam bahas kajian tasawuf adalah dari mana kata tasawuf itu berasal. Hadhi ula mushkilatin tutharu fi dirasat tasawuf mushkilah ismihi. Inilah pertama kali problem atau kesulitan dalam pembahasan kajian tasawuf adalah mengkaji asal muasal sebutan tasawuf. Min aina shtuqa, dari mana kata tasawuf itu diambil, dari kata apa? Wahai mushkilatun qadimah najiduha fil kutubis sufiyyati kulliha. Itu pembahasan yang rumit sejak dulu sampai sekarang kita dapatkan dalam berbagai kitab tasawuf. Pertama, al-awwal, dhahaba jama'atun ila anna kalimat sufi mushtaqun min as-safa'i wa dhalika li safa'i asrar as-sufiyyah wa naqai atharihim. Ada sebagian kelompok ulama yang berpendapat bahwa kata as-sufi itu berasal dari kata as-safa, maknanya bening, jernih. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu hatinya bersih, hatinya jernih. Itu maka disebut sufi berasal dari kata sofaun. Was-sofa mahmudun min bikulli lisan wa diddu al-kadurah. Kejernihan, kebeningan itu hal yang terpuji. Semua lisan manusia memuji kebersihan. Kotor atau tidak jernih, kotor, butek lah ya, itu dibenci oleh semua manusia. Wahai madmumah. Wal abdu idza safa min kadaril bashariyah yuqalahu qad sufiya fahuwa sufiyun. Maka ketika ada orang yang dirinya bersih dari kotoran-kotoran yang bersifat basyariyah, bersifat hawa nafsu lah ya, bisa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hawa nafsu, maka orang itu dalam bahasa Arab sudah dikatakan qad sufiya. Fahuwa, maka dia itu adalah sufiyun, seorang sufi. Fasufi huwa alladhi safa. Maka seorang sufi adalah orang yang sudah jernih. Fasufiya bil bina'il majhul. Maka dia telah dibersihkan. Namanya dengan mabni majhul kalau dalam ilmu saraf. Wala syakka anna hunaka jinasan shibhatan baina sufiya wa sufiyyin fi hal waqfi alaihima. Kita tahu dua kata ini dalam tulisan itu sama. Dalam bunyi dibaca juga sama ketika wakaf. Ini namanya syibh, seperti, mendekati,
jinas yang sempurna dalam ilmu balaghah. Sufiyah, sufiyun. Itu kalau dibaca dengan sukun wakaf, maka sufi punya dua-duanya. Tulisannya pun sama. Shad, waw, fa, ya. Jadi ada kemiripan yang sangat pas itu. Illa annal Imam Al-Qushayri, akan tapi Imam Abdul Karim Al-Qushayri yara anna istiqaq as-sufi min as-sufa'i ba'idun fi muqtada al-lughah. Akan tapi menurut Imam Qushayri, pendapat yang mengatakan bahwa sufi itu dari sofaun, itu ukuran secara ukuran bahasa Arab salah. Kenapa? Wa dzalika li'anna nisbah ila sofa'i ya sofa'iyun. Kalau berasal dari kata sofaun, jernih, bening, bersih, maka orangnya bukan sufiyun dong, sofa'iyun. Cara bahasa Arab begitu. Sofaun, maka orangnya yang sufi itu dikatakan sofa'iyun. Nah, kenapa sufi? Secara bahasa tidak cocok ini. Wa ila hadzal iftirad dzaba jumhur sufiyah. Tapi banyak juga para sufi berpendapat yang ini, yang nomor satu ini. Ats-tsaniyah, kedua. Wa qala qaumun innama summu sufiyatan liqarbi awsafihim min ahli suffah alladhi kanu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahum baqiyatun min baqaya ahli suffah. Ada sependapat ulama yang mengatakan bahwa sufiyah itu perilakunya, kesehariannya sama dengan para sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan Ahlus Suffah, yaitu sekelompok sahabat yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Kalau tidak salah itu di sebelah timur selatan ya, timur laut. Itu biasa Sayyid Muhammad bin Ali Maliki kalau ke Madinah, kalau sudah ziarah ke Rasulullah, sudah sholat sunnah, kemudian duduknya di situ. Rahimahullah. Maka menurut anggapan para ulama nomor kedua ini, para sufi itu adalah kelanjutan dari Ahlus Suffah. Was-suffah hadhi kanat fi makharati Masjidin Nabi fi shimal masjid bil Madinatul Munawwarah. Suffah ini adalah tempat yang ada atau teras yang ada di sebelah Masjid Nabi, sebelah utara. Haitsu kana yanzilul fuqara minal muslimin mimman laisa lahu ahlun wala makam ya'wi ilaih. Di sana dulu para sahabat yang fuqara, yang tidak punya kerabat, famili, teman di Madinah, muhajirin terutama, yang tidak punya kenalan sama sekali, tinggal di situ. Sampai nanti diatur Rasulullah nanti bertempat di mana. Sementara tinggal di situ. Wa innama dhahabu ila hadza li'anna halahum yushakilu hala haula. Mengapa para ulama ini berpendapat bahwa sufi itu seperti suffah ini, ahli suffah ini? Karena kondisinya, keadaannya, perilakunya mirip sekali dengan ahli suffah itu. Likaunihim mujtami'ina muta'allifin mutasahibin lillah wa fillah kashabis suffah. Karena para sufi itu satu sama lain sangat mencintai, menghormati, bersahabat. Tidak sedikit pun satu sama lain ada sesuatu lah. Tidak ada. Bersahabat dengan tulus ikhlas. Lillah wa fillah jalan Allah. Maka seperti Ahlus Suffah, para sahabat yang tinggal di Suffah Nabi juga, para sahabat yang satu sama lain bersahabat dengan ikhlas. Warwi an Abi Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, kuntu min ahli suffah. Saya dulu anggota, salah satu anggota ahli suffah. Wa kunna idza amsayna hadarna bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayamuru kullu rajulin fayansarifu bi rajul wa yabqa man baqa min ahli suffah 10 aw aqal fa itun nabi bi ashaihi faratahsha. Faidha farna qala Rasulullah namu fil masjid. Saya dulu anggota Suffah, kata Abu Dzar.
Kalau sudah sore, sudah masuk waktu malam lah, malam, pada isya gitu, kita semua diundang Rasulullah. Kita berkumpul di pintu rumah atau kamar Rasulullah. Rumahnya kan kamar Rasulullah itu. Maka setiap satu orang ditunjuk oleh Rasulullah, coba bawa ini satu orang dari ahli sufah, saya diajak makan malam dan tidur di rumah kamu. Kalau semua sudah kebagian, para sahabat-sahabat yang lain sudah kebagian membawa rombongan satu-satu dari ahli sufah, pasti ada yang ketinggalan, 10 atau kurang. Nah, nanti yang ketinggalan ini Rasulullah memberi makan malam dari bagian beliau sampai beliau tidak kebagian makan malam, diberikan kepada kita. Sudah kita udah makan kenyang, Rasul bersabda, namu fil masjid, udah sana tidur di masjid. Itu pernah saya menjadi salah satu anggota ahli sufah, kata sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Akan tetapi sekali lagi, secara bahasa sufi dari sufah ya nggak bisa dong. Kalau dari ahli sufah mesti sufi orang gitu kan. Sufi menjadi sufi kalau dari ahli sufah. Maka secara bahasa, dari sudut bahasa, nisbatnya lafal sufi dari sufah tidak benar. Maka banyak yang menolak pendapat yang kedua ini, bahwa sufi berasal dari ahli sufah. Ayyuhal musyahidun al-muhtaramun, a'azzakumullah, pemirsa TV 9 yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Ats-tsalits, yang ketiga, wa ra'a akharuna anna an-nisbata takunu ila rajulin yuqalahu sufah wasmuhu al-Ghauth ibn Mur. Ada pendapat, orang-orang berpendapat bahwa asal mula kata sufi itu dinisbatkan kepada seseorang bernama Sufah. Nama aslinya si Al-Ghauth bin Mur. Wa huwa awwalu man infarada bi khidmatillahi 'indal Baitul Haram. Ini zaman jahiliyah, sebelum agama Islam. Ada orang namanya Ghauth bin Mur. Dia sehari-harinya hanya berada di Ka'bah, khidmat kepada Ka'bah, membersih-bersihkan, ngasih minyak wangi. Ini ketika sebelum Islam. Fantasabu ilaih, maka para sufi disebutkan kepada orang ini, limusyabahatihim iyah fil inqita' ilallah, karena ada kemiripan orang sufi dan orang ini, para sufi dan orang Al-Ghauth ini, yaitu sehari-harinya hanya melulu khidmah atau beribadah kepada Allah. Wa innama summiya Ghauth sufah lianna ummahu nadharat lillah wa 'alaqat fi ra'si qit'ata suf wa ja'altu rabitan lil Ka'bah. Kenapa dinamakan Sufah si Ghauth ini? Ceritanya begini. Ibunya ketika mengandung nadar, kalau punya anak laki-laki, nanti anak saya akan saya ikat kepalanya atau rambut kepalanya dengan sehelai kain dari wol kasar, bukan wol zaman sekarang, dari bulu domba lah. Kemudian saya ikatkan ke Masjidil Haram, jadi supaya tidak pergi kemana-mana, hanya berada di sekitar Masjidil Haram saja, di Ka'bah saja. Falamma rabatatu indal bait asabul har famarrat bih wa qad saqata wastarkha. Suatu hari musim panas, terik matahari luar biasa, barangkali sampai 45 derajat, 50 derajat. Ibunya lewat melihat anaknya itu sedang pingsan. Pingsan tidak sadar karena terlalu panas. Faqalat, maka ibunya berkata, ma sara ibni illa sufah. Anakku telah menjadi bulu domba, artinya sudah lemah lunglai. Wa qad ikhtara hadhihi nisbah Dr. Kamil Mustafa Ashibi wa ra'a anna hadha huwa sahih. Menurut Profesor Dr. Kamil Mustafa Ashibi, ini dari Irak, mengatakan ini pendapat yang benar, bahwa sufi itu
nisbat awal nisbatnya kepada sufah, seorang yang menadarkan dirinya hanya untuk mengabdi kepada Allah, menjadi khadim, menjadi pelayan Ka'bah. Wa dzalika biwasfil ghath da'nullah, karena sama-sama menjadi korbannya Allah. Kira korban untuk Allah. Jadi seperti kambing yang dikorbankan untuk Allah, seperti itu. Farabatu fikratu da'nillah bi fikr dzabih Ibrahim. Maka pemikiran korban ini sama dengan pemikiran anak Ibrahim yang akan disembelih, yaitu Ismail. Jadi dzabih Ibrahim sama dengan da'nullah, yaitu sufah. Jadi ada benang merah sejarah, dalam sejarah. Fashtaqa kalimah min as-suf alladhi ulliqa bi ra'sil ghath zahiriyan wa min fikrati at-tadhiyah batiniyan. Maka sufi dinisbatkan kepada al-ghath secara lahir, tapi dinisbatkan kepada pengorbanan, tadhiyah secara maknawinya seperti itu. Wa hunaka riwayatun ukhra, ada lagi yang mengatakan kana qaumun fil jahiliyyati yuqaluhum sufah inqata'u ila Allah wa qatalul Ka'bah. Kata riwayat, dulu zaman jahiliyah sebelum Islam ada sekelompok orang, nah dipanggil sufah, yaitu orang yang mengorbankan kehidupannya sehari-hari, tinggal di sekitar Ka'bah, tidak ada pekerjaan selain berkhidmat kepada Ka'bah. Faman tashabba bihim fahumus sufiyah, maka barang siapa yang mirip seperti itu, menyerupai itu, maka disebut sufiyah. Nah, akan tetapi, secara bahasa benar nih, wa hadhin nisbah sahihah min haitsul lughah wa ilaihi dzhabal Imam Ibnul Jauzi. Nisbat ini benar. Sufah menjadi orangnya sufiyun. Secara bahasa benar, secara bahasa. Maka Imam Ibnul Jauzi, Abi Abdurrahman Ibnul Jauzi, seorang ulama besar, penulis kitab Talbis Iblis, mazhab Hambali orang ini, memilih pendapat ini, bahwa sufi itu berasal dari kata sufah, seorang yang tadi itu, yang menazar hanya untuk berkhidmat pada Masjidil Haram. Tapi masalahnya, ini masalahnya ini. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Wa hadza amrun khatirun wala adzunnu annahum yardawna bidzalik. Karena apa? Saya yakin para sufi, para ulama, para aulia tidak akan menerima pendapat ini. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada seseorang yang hidup sebelum Islam, jahiliyah. Coba bayangkan, kita menganggap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Imam Al-Ghazali sebagai sufi, sama dengan seorang yang namanya sufah tadi, yang hidup sebelum Islam. Apakah kita ridho? Apa kita terima itu? Menisbatkan aulia, para sufi, kita nisbatkan kepada orang yang ketika masih zaman jahiliyah. Akan tapi ada pendapat yang menarik, yaitu pendapatnya Dr. Zaki Mubarak, mengatakan laisa thammata ma yamna'u ay yakuna tasawwuf urifa fil jahiliyah bismihi wa rasmihi thumma kana lahu raj'ah fil Islam. Ya boleh-boleh saja, kata Dr. Zaki Mubarak, kata-kata sufi sudah terkenal di zaman jahiliyah, sosoknya juga ada waktu jahiliyah. Ya boleh-boleh saja kemudian kata sufi itu dan tanda-tanda seorang sufi itu muncul lagi di peradaban sejarah Islam. Apa sih salahnya? Itu kata Dr. Zaki Mubarak. Yang penting kriterianya adalah para sufi adalah orang-orang yang zahid, orang yang tidak memilih dunia sama sekali, tapi hanya betul-betul al-inqita' ilallah wa fillah walillah wa ma'allah wa billah. Orang selalu bersama Allah, menuju Allah, dan selalu ingin tidak pernah berpisah dari Allah, ingin selalu zikir kepada Allah. Itu sama-sama ada persamaan di situ. Al-inqita' itu hanya bersama dengan Allah. Ini beberapa pendapat asal muasal
secara bahasa kata sufi. Masih banyak pendapat lain yang nanti akan kita teruskan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Sampai sekian dulu. Sampai jumpa. Ilal liqa fid dirasatil qadimah biidznillah wa ridahu wa masyiatih. Wallahu yanfa'una jami'an. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.